La haula wala quwata illa billah. Hei santri se-Jawa Barat, bil khusus masyarakat di Garut, dengarkan berita ini. Berita yang lagi hangat di Garut. Seorang ustadz bernama Harun Ar-Rasyid difitnah, diframing dan dipenjarakan. Sekarang jadi tahanan jaksa 3 bulan lebih mendekam di dalam penjara atas kesalahan yang sama sekali tidak pernah beliau lakukan. Siapa yang melaporkan? Oknum dari Pemuda Pancasila dan ketuanya di Garut. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah data-data yang valid. Ini adalah fakta-fakta dan kronologinya yang harus kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di daerah Garut ada satu daerah bernama Suci. Di daerah itu didirikan sebuah perusahaan baja bernama Mitra 10. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan pemerintahan setempat, baik itu Pak RW dan RT-nya, bahwa tidak diperbolehkan dibangun atau berjualan di dalam perusahaan itu, baik orang setempat maupun orang luar. Beberapa hari kemudian Oknum Pemuda Pancasila datang kepada Pak RW meminta izin untuk berjualan, membuat kantin di tengah perusahaan itu. Pak RW tidak mengizinkan karena ada perjanjian di awalnya. Besoknya dia datang lagi bersama rekan-rekannya, tidak diizinkan lagi. Maka tepat pada tanggal 7 bulan November 2023, oknum dari Pemuda Pancasila ini datang bersama dengan teman-temannya dalam keadaan pengaruh miras, dalam keadaan mabuk, meminta izin kepada Pak RW. Pak RW tetap tidak mengizinkan. Istrinya videoin. Istrinya Pak RW videoin, diomelin sama salah satu oknumnya dari Pemuda Pancasila. Jangan videoin, kalau kalian nggak ada izin jangan videoin. Dimatiin videonya, dimasukin HP-nya ke dalam kantong. Si oknum Pemuda Pancasila salah satunya ini memaksa untuk mengambil HP ibu RW ini sampai memegang payudaranya. Karena itu teriaklah, wah ini ada yang megang payudara saya. Karena teriakan itu Pak RW keluar, adanya ricuh sedikit, dan Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid yang pada malam itu sedang memimpin majelis ratib keluar tersurut emosinya, memegang kerah bajunya dari ketua Pemuda Pancasila itu, dan bawahannya si ketua megang lehernya Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid sambil nyekek. Ini adalah awal mula dari kasusnya. Lanjut. Setelah itu ketua dari oknum Pemuda Pancasila ini nelepon backingannya. Siapa backingannya? Aparat penegak hukum oknum di negara kita, di Garut khususnya. Ditelepon, halo Pak, saya dikeroyok nih. Begitu datang, sebenarnya tidak ada saksi pengeroyokan, baik itu saksi JPU maupun saksi di tempat kejadian. Tidak ada sama sekali. Ini di framing, betul-betul di framing teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjut. Maka pada tanggal 24 September 2024, Ustadz Harun dibawa ke rutan jadi tahanan kejaksaan teman-teman, atas kesalahan yang tidak pernah beliau lakukan. Dan kalian tahu, harus tahu, si oknum dari Pemuda Pancasila udah ngeluarin uang 50 juta hanya untuk memenjarakan Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid. Sebegitunya. Diperintah damai, jangankan 50, 100 juta pun kami tidak mau damai katanya. Hukum harus terus berlanjut katanya. Lanjut, dengarkan ini. Ini adalah fakta-faktanya. Tudingan kepada Ustadz Harun Ar-Rasyid yang dituduh melakukan pengeroyokan kepada anggota ormas itu. Pertama, tidak ada satupun saksi melihat adanya pemukulan, apalagi pengeroyokan, baik itu saksi dari JPU maupun saksi yang meringankan. Nggak ada sama sekali. Kedua, bukti visum cacat formil, alasannya salah ketik atau keliru. Ketiga, tidak ada bukti petunjuk yang menguatkan bahwa Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid ini bersalah. Ini adalah sidang ke-10 dan besok adalah sidang vonis ke-11. Ayo kita kawal sama-sama kasus ini teman-teman. Dan kami meminta kepada aparat penegak hukum, bil khusus jaksa yang ada di Garut, untuk lebih terang benderang atas kasus ini. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang tidak salah jangan disalahkan, yang salah silahkan disalahkan. Kami meminta, pertama, minta penjelasan secara yuridis. Alasan hukum visum bisa dikategorikan sah, sementara surat visumnya secara formil cacat. Yang kedua, apakah jaksa sejak awal pelimpahan perkara dari Polres tidak membaca adanya kecacatan tersebut, atau memang terbiasa dengan kesalahan, atau memang kalian tidak sadar bahwa kami santri se-Jawa Barat akan turun ikut bergerak untuk mengawal pembebasan Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid ini. Tolong dicatat dan digarisbawahi bahwa masalah Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid ini tidak ada kaitannya dengan proyek, tidak ada kaitannya dengan perut. Ini adalah kebentuk risihnya Ustadz Harun Ar-Rasyid dan warga sekitar atas kedatangan dari oknum Pemuda Pancasila yang terus-menerus dan mengganggu rutinitas pengajian yang ada di tempat itu. Jadi kami meminta kepada aparat penegak keadilan di sana untuk secepatnya membebaskan Kang Ustadz Ar-Rasyid dari tuduhan yang ini adalah framing fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid. Apabila Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid tidak dibebaskan, maka kami santri se-Jawa Barat akan memimpin sendiri pembebasan Kang Ustadz Harun Ar-Rasyid dengan cara kami sebagai santri.
Silahkan untuk oknum pemuda Pancasila yang melaporkan. Silahkan lakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Asal jangan pernah mengusik ulama kami.